Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta workshop Tata Laksana PJT di Fase 1. Sehari ini saya sangat berbahagia diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang upaya pencegahan, deteksi dini, dan tata laksana kasus pertumbuhan janin terhambat di fase 1. Sebagai pendahuluan, ternyata di negara berkembang, lebih dari 200 juta anak-anak kurang dari 5 tahun mencapai perkembangan yang gagal akibat bermacam-macam faktor risiko yang berhubungan dengan kemiskinan. Nah, faktor risiko tersebut diantaranya adalah stunting, stimulasi kognitif yang tidak adekuat, defisiensi yodium, anemia, defisiensi besi, juga perlunya intervensi terhadap malaria, pertumbuhan janin terhambat, maternal depression, KDRT, dan paparan terhadap logam berat. Pada kesempatan ini, saya akan menitik beratkan pada kasus PJT. Kita memperlihatkan dulu bahwa berdasarkan data dari tahun 1950 hingga saat ini, kita bisa melihat adanya penurunan kasus jumlah usia 15 sampai 64 tahun. Akan tetapi untuk kelompok working age atau kelompok yang bekerja, kita bisa melihat datanya meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan data usia antara 0 sampai 14 tahun kecenderungannya menurun. Apa artinya? Di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia bisa mempunyai bonus demografi karena usia produktif naik yang diharapkan meningkatkan produktivitas, dan kemudian dengan adanya peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan, seharusnya Indonesia lebih sejahtera. Akan tetapi apabila perkembangan kesehatan maupun pendidikan tidak terpenuhi, maka Indonesia bisa mengalami gagal mendapatkan bonus demografi. Kita langsung akan membahas tentang perkembangan janin, ya. Jadi janin adalah calon penerus masa depan bangsa Indonesia yang sudah dimulai programnya sejak ibu belum hamil harusnya. Ya, kemudian dalam rahim apabila janin tidak mendapatkan kebutuhan yang diperlukan, bisa terjadi gangguan pertumbuhan janin sehingga janin tidak bisa mencapai pertumbuhan yang optimal. Dan untuk jangka panjang, akibat gangguan pertumbuhan janin ini bisa terjadi penyakit-penyakit yang berbahaya setelah bayi ini lahir hingga dewasa. Sedikit saya akan mengingatkan kembali tentang istilah apa bedanya IUGR atau PJT dengan SGA atau KMK. Jadi kalau gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, ini adalah proses di dalam rahim ibu sejak pembuahan sampai bayi ini lahir. Disebut IUGR atau PJT itu biasanya berakhir dengan lahirnya bayi yang kecil. Disebut bayi kecil artinya berat badan kurang dari 2.500 gram. Akan tetapi bayi yang lahir kurang dari 2.500 itu bisa akibat IUGR, bisa juga bukan akibat IUGR. Contohnya pada kecil konstitusional. Jadi bayinya kecil karena memang bapak ibunya kecil. Selanjutnya saya ingin mengingatkan tentang arti makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah nutrien atau zat gizi yang berperan menghasilkan kalori, protein, dan energi dalam jumlah besar
untuk menjaga fungsi tubuh dan melaksanakan aktivitas harian. Jenisnya adalah karbohidrat, protein, dan asam lemak baik. Adapun mikronutrien adalah elemen yang sangat penting dan dibutuhkan organisme untuk bermacam-macam fungsi selama masa kehidupan untuk melaksanakan berbagai fungsi fisiologis dan menjaga kesehatan. Jadi jenisnya macam-macam vitamin dan mineral, juga enzim. Nah, sayang sekali selama hamil seringkali ibu kurang memperhatikan makronutrien ini. Jadi lebih banyak meningkatkan vitamin, tetapi makanan makronutriennya tidak diperhatikan. Ini kita sedikit membahas tentang apa saja yang terdampak akibat dari pertumbuhan janin dalam rahim. Seharusnya ketika masa intrauterin, janin mendapatkan seluruh kebutuhannya. Akan tetapi, dalam kondisi gangguan pertumbuhan janin ini bisa mempengaruhi endokrinnya, otot-ototnya, hepar, pankreas, jantung, dan otak. Sehingga ketika bayi itu lahir dan dewasa, mempunyai risiko mengalami diabetes, penyakit kardiovaskular, obesitas, sampai schizofren. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa masalah PJT itu masalah yang bukan sederhana. Sedangkan di sini bisa lihat bahwa penyebab dari gangguan pertumbuhan janin atau IUGR itu bisa faktor genetik, bisa faktor plasenta, faktor janinnya sendiri, dan faktor maternal. Faktor maternal contohnya apa? Contohnya adalah penyakit-penyakit ibu seperti hipertensi, diabetes, ya. Kemudian seperti autoimun, anemia, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor janin sendiri misalnya bayi atau janin dengan kelainan kongenital. Placenta faktor adalah plasenta yang tidak tumbuh sempurna. Salah satunya bisa menyebabkan gangguan vaskularisasi di dalam plasenta yang mengakibatkan tidak mudah untuk mentransport nutrisi dari ibu ke janin. Dua kemungkinan penjelasan yang berhubungan dengan bayi lahir KMK itu tadi sudah disebutkan, tapi lebih jelasnya di sini ada pengaruh intrauterin, ya. Kemudian di sini kita lihat bayi yang kekurangan nutrisi intrauterin itu bisa mengalami bayi kecil, bisa juga mengalami resistensi insulin. Kemudian ada juga faktor gen yang mempengaruhi resistensi insulin. Ini juga mengakibatkan bayi kecil, bisa juga menyebabkan resistensi insulin sehingga akhirnya berujung dengan risiko terjadinya diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskuler. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada para peserta tentang klasifikasi bayi kecil, bayi berat lahir rendah, ya. Yang pertama adalah istilah berat lahir amat sangat rendah atau extremely low birth weight, itu bayi dengan berat lahir kurang dari 1000. Yang berikutnya adalah bayi dengan berat lahir sangat rendah atau very low birth weight, itu bayi dengan berat lahir kurang dari 1500. Berikutnya adalah berat lahir rendah atau low birth weight, yaitu bayi dengan berat lahir kurang dari 2500. Kemudian tadi sudah disampaikan tentang kecil masa kehamilan atau small for gestational age, itu adalah ketika bayi lahir maka berat badannya berada di bawah standar deviasi. Jadi di bawah 10% berdasarkan usia bayi tersebut. Jadi memang untuk menentukan apakah bayi ini KMK atau bukan, kita membutuhkan kepastian HPHT. Kalau HPHT tidak diketahui, kita tidak tahu pasti apakah bayi ini prematur, apakah bayi ini kecil tapi konstitusional, atau bayi ini adalah bayi dengan SGA atau KMK. Kemudian ada istilah AGA atau sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi antara 10 sampai 90 persentil berdasarkan usianya. Sedangkan kalau bayi yang large for gestational age, dia kisarannya di atas 90% berdasarkan usianya. Adapun klasifikasi PJT, kita mengenal ada dua klasifikasi sebetulnya. Yang pertama membagi menjadi tipe 1 dan tipe 2.
Yang satu lagi ada tipe 1, tipe 2, dan tipe campuran. Jadi biasanya kalau tipe 1 itu proses pergangguan pertumbuhan janin terjadi sebelum 5 bulan. Ya. Pada umumnya disebabkan oleh kelainan kromosom atau infeksi, dan kita menemukan adanya bayi yang simetris, artinya simetris atau tidak simetris kita bisa tahu dari pemeriksaan USG, yaitu antara BPD atau panjang kepala ya, distance-nya dibandingkan dengan lingkar perut ya. Kalau yang simetris itu sesuai. Misalnya seorang bayi yang seharusnya berusia 30 minggu, tapi dari pemeriksaan USG didapatkan baik BPD maupun AC atau abdominal circumference dua-duanya 27 minggu gitu ya. Sedangkan kalau asimetris pada umumnya ukuran kepala sesuai usia kehamilan, tetapi ukuran lingkar perut kurang dari 2 minggu usia lingkar kepala. Pada umumnya asimetris ini akibat insufisiensi plasenta akhir. Bisa juga bila mengalami gangguan nutrisi di akhir. Nah, ini saya memperlihatkan gambaran bayi yang lahir KMK disebabkan oleh PJT. Bisa kita lihat di sini contohnya, ini kebetulan nih bayinya adalah bayi kembar, cuman yang satu normal, yang satu kecil ya. Jadi bayi yang KMK karena PJT kita bisa melihat dari raut mukanya seperti lebih tua, kemudian lapisan bawah kulit atau subkutannya juga tipis, kulitnya juga keriput, pada umumnya matanya terlihat waspada, kemudian kita dapatkan juga jari-jari kukunya biasanya lebih panjang, dan kita juga bisa mendapatkan di sini adanya berat yang di bawah persentil tadi, dan bisa juga bayi ini mengalami ARDS biasanya ya. Ini kembali lagi ke faktor risiko. Faktor risiko PJT bisa karena status sosial ekonomi, kemudian faktor nutrisi, faktor paritas, riwayat penyakit sebelumnya, dan pemeriksaan ANC yang kurang ya. Ini faktor yang berkaitan dengan KMK bisa kita lihat di sini. Banyak hal ya yang bisa menyebabkan terjadinya KMK. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut, tetapi biasakan untuk selalu mengecek pada setiap pasien yang kita kelola. Nah, kemudian untuk mengetahui kesejahteraan janin, biasanya kita melakukan pemeriksaan CTG. Saya kira di puskesmas ada yang punya CTG, ada yang tidak punya CTG. Bagi yang tidak punya, disarankan untuk merujuk ke tempat yang bisa melakukan pemeriksaan USG dan pemeriksaan CTG. Ini saya mengingatkan tentang strategi intervensi ya 1000 hari pertama kehidupan. Bisa kita lihat di sini bahwa proses kehamilan itu dimulai dari sejak konsepsi, kemudian mulai hamil. Nah, yang saya berikan panah warna biru itu adalah tugas utama terutama di fase 1. Karena sebagian besar ibu datang memeriksakan dirinya ke ibu bidan atau ke puskesmas. Apa tugas puskesmas? Pertama, pada ibu-ibu yang mau hamil, pastikan bahwa ibu ini layak hamil. Harus dilakukan pemeriksaan apakah ada misalnya penyakit-penyakit yang berbahaya bila ibu itu hamil ya. Contoh ibu dengan kelainan jantung bawaan, kelainan katup yang sudah menunjukkan gangguan sesak, atau ibu yang kegemukan, obesitas, atau ibu yang sudah usianya di atas 35, dan bagi ibu-ibu yang grande multi. Di sini peran puskesmas adalah memberikan konseling agar ibu-ibu ini tidak hamil lagi, atau kalaupun mau harus mengatasi dulu
mengupayakan perbaikan kondisi penyakit penyertanya. Karena kalau tidak, ibu ini bisa masuk kehamilan dalam kondisi yang berbahaya. Kemudian berikutnya adalah pada saat pemeriksaan harus dilakukan dengan benar, dicari faktor risiko, dilakukan konseling untuk nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan ANC yang rutin, kalau misalnya ada masalah dilakukan penilaian dan rujukan. Nah, ini strategi intervensinya bisa kita lihat di sini ada masa prekonsepsi, kemudian trimester 1 dan kemudian trimester 2 dan lain-lain. Nah, di sini yang saya betul-betul ingin tekankan, Bu. Jadi kadang-kadang ibu itu menanyakan, apa yang boleh saya makan dan apa yang tidak boleh saya makan. Jangan mengatakan ibu boleh makan apa saja, nggak boleh ya. Di sini ibu harus dijelaskan bahwa ibu harus mengkonsumsi makanan yang nilai gizinya tidak rusak dan kemudian melakukan upaya-upaya mencari zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Ini ya intervensi 1000 hari ini ya untuk mengupayakan tercegahnya stunting dan gizi buruk. Ini usaha preventifnya, pertama nutrisi yang cukup pada remaja wanita, tidak merokok saat dan sesudah hamil, merujuk ke vaskes yang mempunyai fasilitas lebih baik, suplementasi zat besi dan asam folat pada wanita usia reproduktif, jarak antara kehamilan ya dengan kontrasepsi yang efektif efisien, kemudian memonitor pertumbuhan janin. Selanjutnya adalah intervensi postnatal dengan ASI eksklusif dan terakhir adalah suplementasi bagi kelompok tertentu, kalsium, antibiotik, dan steroid sesuai indikasi. Saya sampaikan ilustrasi perkembangan janin dengan upaya menanam tanaman tomat. Untuk mendapatkan tomat yang baik, kita harus mencari bibit tomat yang baik, kemudian menyediakan media tanam yang subur, diberi air, dirawat setiap hari, dan diberi pupuk serta sinar matahari yang cukup. Kemudian tanaman tomat ini mulai tumbuh, mulai akar, batang, daun, kemudian baru ada bunga, dan terakhir adalah buah. Jadi proses mendapatkan tomat saja harus mencari bibit yang baik. Kita sebagai manusia maka harus dimulai dari berupaya meningkatkan kualitas benih, baik pada ibu maupun suaminya. Mencari nutrisi yang baik, karena itulah yang dibutuhkan untuk perkembangan janin dalam rahim. Dan itu semua harus dimulai dari sedini mungkin, sebaik-baiknya adalah sebelum terjadinya pembuahan atau sebelum konsepsi. Nah, ini adalah peran nutrisi dalam siklus hidup seseorang. Kita bisa lihat bagaimana nutrisi ini bisa berakhir dengan bayi yang beratnya kecil, dan bayi yang berat kecil ini mempunyai risiko morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Kemudian ketika dia berkembang menjadi stunted atau tidak mencapai pertumbuhan yang seharusnya, setelah dewasa juga mengalami stunted, dan ini juga ada kaitannya dengan penyakit-penyakit di masa dewasa akibat PAUGR, dan kemudian kecerdasannya juga mungkin terpengaruh. Akhirnya individu ini tidak bisa mencapai kehidupan yang sejahtera dan kesehatan yang optimal. Sehingga sebagai garis besarnya tugas fase 1 itu adalah mencegah, menunda kehamilan bagi ibu risiko tinggi, persiapan kehamilan dan yaitu pada saat prakonsepsi, melakukan ANC berkualitas, deteksi dini PJT, kemudian melakukan rujukan tepat waktu. Jadi itu semua dimulai dari prakehamilan. Strategi intervensi ini kita harus ingat bahwa dalam kehamilan ada periode emas, yaitu pada trimester 1 dimulai sejak konsepsi sampai kurang lebih usia 12-13 minggu. Di sini bisa kita lihat mulai dari pertumbuhan otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan organ penting lainnya dimulai dari bulan pertama ibu itu mengandung. Pada saat itu ibu mungkin mengalami mual muntah dan sebagainya, maka harus dilakukan konseling pola makan dan kebiasaan sehat. Kemudian memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh. Ya, salah satunya tidak boleh adalah ibu sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan-makanan junk food atau makanan sampah. Mengapa? Karena makanan-makanan junk food itu sudah tidak lagi mengandung nutrisi yang baik untuk perkembangan janin. Yang kemudian harus dilakukan screening triple eliminasi, penjelasan grafik pertumbuhan, kemudian juga harus membiasakan diri berjemur dan
harus dilakukan USG pada trimester 1. Adapun langkah deteksi mulai dari anamnesa tentang faktor risiko, kemudian pemeriksaan fisik adalah kita selalu harus mengupayakan pemeriksaan berat badan, penambahan berat badan, kemudian melakukan pemeriksaan penambahan berat ibu, kemudian memeriksa adanya penambahan tinggi fundus ya. Dan sesudah diperiksa tinggi fundusnya, maka disimpan titiknya di gravidogram dan harus diperhatikan apabila dalam kunjungan dalam 2 kali interval tidak terjadi penambahan tinggi fundus atau tidak terjadi penambahan berat badan ibu, kita menduga bahwa ada kemungkinan bayi ini mengalami gangguan pertumbuhan sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut USG dan CTG yang mungkin harus dilaksanakan di Vaskes 2. Ini adalah tata laksana kehamilan dengan PJT ya, sesudah kita mencurigai kemudian dikirim, dilakukan pemeriksaan di Vaskes 2, kemudian nanti akan didapatkan apakah memang PJT atau bukan. Nah, di sini nanti berkolaborasi dengan Vaskes 1. Apakah masih bisa dilakukan pelanjutan kehamilan atau perlu tindakan terminasi. Nah, ini adalah tata laksana kehamilan aterem ya dengan dugaan PJT. Di sini apabila memang sudah terdiagnosis PJT, sebaiknya jangan dilahirkan di Vaskes 1. Karena apa? Karena proses persalinannya sendiri memerlukan observasi ketat, memerlukan alat bantu, dan kemudian apabila tiba-tiba terjadi gawat janin harus dilakukan seksio sesar segera. Dan itu semua tidak mungkin dilakukan di Vaskes 1. Ibu bidan dan dokter sekalian, marilah kita bersama-sama untuk melakukan pengamatan dengan baik. Jangan sampai kalau ada masalah jadi terlambat dirujuk. Ya. Kemudian tata laksana kehamilan preterm, kalau sekarang kita masih melihat kemampuan perinatologi untuk merawat bayi kecil, nah itu kita masih sepakat di 34 minggu, karena pada saat itu fungsi paru-paru sudah mulai baik, dan bayi bisa hidup di luar uterus, bisa viabel, tapi ya itu tadi yang susah itu kalau sebelum viabel, tapi bayi tetap lahir. Ya. Ini adalah cara melakukan rujukan apabila bayi terpaksa lahir di puskesmas, yaitu dengan melakukan rujukan dengan metode kanguru. Jadi bayi diletakkan di dada ibu atau petugas skin to skin contact ya. Jadi harus dilakukan seperti itu, kemudian ditutup sampai tidak kedinginan bayinya ya, tidak mengalami hipotermi. Nah, ini adalah prognosis. Jadi apakah bayi ini nanti akan bisa bertahan atau tidak, tentu saja tergantung kapan terdiagnosa dan kemudian penanganan selanjutnya apakah tepat atau tidak. The sooner the better. Jadi makin cepat makin baik. Kemudian deteksi dini harus diupayakan. Rujukan tepat waktu, insya Allah prognosisnya lebih baik. Ya. Jadi prognosisnya bisa berupa morbiditas dan mortalitas bayi PJT yang lebih tinggi, kemudian pertumbuhan tinggi badan berat badan bayi preterm, KM PJT lebih lambat dibanding bayi preterm. Dan kemudian ada risiko masalah penyakit pada saat dia mulai tumbuh dewasa ya, tadi sudah disebutkan. Dan ini semua adalah tugas kita bersama agar jangan sampai generasi muda ini sudah berisiko mempunyai penyakit-penyakit kronis yang sangat membahayakan kualitas hidupnya. Ini ya, jadi pesan untuk dibawa pulang. Yang pertama, tugas Vaskes 1 adalah melakukan edukasi prakonsepsi dan selambatnya edukasi pada trimester 1 ketika masa emas itu masih belum terlewati. Kemudian upayakan menghilangkan faktor risiko, tadi sudah disampaikan, termasuk penyakit-penyakit penyerta. Dan bagi yang obesitas sebaiknya berusaha diturunkan berat badannya. Karena apa? Obesitas sendiri sangat meningkatkan risiko buat ibu dan bayinya. Kemudian pemantauan kesejahteraan janin ya dilakukan dan pemeriksaan yang berkualitas, ibu dilibatkan untuk selalu mengukur atau menghitung gerak janinnya. Kemudian ibu juga harus mengupayakan terpenuhinya nutrisi yang dibutuhkan. Jangan lupa berjemur matahari secara teratur antara jam 10 sampai jam 1 tergantung warna kulitnya. Ya, kemudian tadi disebut-sebut soal triple eliminasi, itu artinya karena ada program nasional maka setiap ibu hamil harus dilakukan screening ya.
atas 3 penyakit, yaitu hepatitis B, kemudian sifilis, dan satu lagi adalah HIV ya. Ya, kemudian apabila memang tadi sudah kita temukan adanya PJT atau adanya ancaman kesejahteraan ibu, maka kita perlu mungkin melakukan pemberian kortikosteroid dan brain protection pada saat menjelang persalinan ya. Kemudian yang keempat, apabila terdapat bukti-bukti gangguan Doppler yang abnormal ya, seperti di daerah arteri umbilikalis, ductus venosus, maka kita harus memikirkan untuk melakukan terminasi. Bila semakin berat, maka harus segera dirujuk di Vaskes 2 untuk penanganan selanjutnya. Kemudian apabila akan bersalin, harus dilakukan di tempat pelayanan yang memiliki fasilitas dan ahli perinatologi atau ruangan intensif untuk perawatan bayi-bayi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan kerjasama antara Vaskes 1, Vaskes 2, dan Vaskes 3 menjadi lebih baik. Itu semua agar kualitas SDM kita di masa depan menjadi lebih baik. Terima kasih banyak, dokter dan ibu bidan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.